Landasan pendidikan Pancasila. Pengertian pendidikan Pancasila, upaya sistematis untuk menanam dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sebagai bangsa Indonesia. Tujuan Pancasila sebagai pendidikan, keagamaan, sosial budaya, dan hukum politik. Landasan histori pendidikan Pancasila. Landasan historis fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila menyangkut formulasi, tujuan, pengembangan materi, rancangan model, pembelajaran, dan evaluasi. Landasan filosofi pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah sistem filsafat mendalam, mencakup hakikat manusia dan alam semesta. Setiap sila mencerminkan nilai filosofis terkait. Landasan ontologis pendidikan Pancasila dikembangkan potensi akal, rasa, dan kehendakan harmonis. Kurikulum rangsang pemikiran kritis. Landasan epistemologis ilmu kewarganegaraan dikembangkan berdasarkan konstitusi, norma sosial, serta nilai-nilai kebangsaan. Landasan aksiologis pendidikan kewarganegaraan membentuk warga negara yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Landasan yuridis dalam pendidikan Pancasila ada 3, yaitu pasal 31 ayat 3, pasal 3, dan PP nomor 57 tahun 2021. Landasan yuridis memastikan pendidikan Pancasila wajib diajarkan di semua jenjang untuk membentuk karakter bangsa berakhlak nasionalis berdaya saing. Apa itu landasan sosiologis? Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat sesuai dari kelima sila yang berada di Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila di era globalisasi, budaya asing. Globalisasi memungkinkan memasukkan budaya asing melalui media internet, hiburan. Budaya asing tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat mengikis identitas nasional dan nilai kebangsaan. Kearifan lokal dan nilai-nilai tradisi dan kebijakan masyarakat lokal yang sejalan dengan Pancasila, namun globalisasi sering mengabaikan kearifan lokal demi nasionalisasi. Intoleransi sikap tidak menghargai perbedaan baik dalam agama, suku, ras, atau dalam budaya. Penggeseran nilai sosial. Globalisasi membawa nilai-nilai baru seperti individualisme, konsumerisme, dan materialisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dengan gotong royong, sederhana, dan keadilan sosial. Terorisme dan radikalisme, penyebaran paham ekstrim yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat memicu kekerasan, perpecahan, mengganggu stabilitas nasional. Strategi pengembangan Pancasila. Integrasi nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila tidak hanya terbatas pada mata kuliah khusus, tetapi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi di era digital seperti video interaktif atau aplikasi mobile yang memudahkan mahasiswa. Fasilitator pembelajaran. Pengajar tidak hanya mengajar sebagai penyampai, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Interaksi positif. Membangun komunikasi yang baik antara lingkungan pendidikan dan keluarga, memperkuat pelajaran, dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diintermediasi. Kesimpulannya bahwa Pancasila adalah pedoman hidup dan kita bersama-sama harus bertanggung jawab untuk masa depan, untuk investasi masa depan ke depannya agar menjadi lebih berakhlak dan berilmu dan tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang ada.